Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran 3. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Sama halnya dengan gambar berikut ini. Ada sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Cara bermainnya, yang pertama kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 8-10 siswa. Lalu, seorang siswa akan berperan sebagai elang dan salah seorang siswa lagi akan berperan sebagai induk ayam. Terus, sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Kemudian, elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Dan induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Seperti itu cara bermain ayam dan elang. Nah, tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Dalam proses berlari, gerakanmu dimulai dengan kaki menumpu, kemudian tahap mendorong atau kaki tolak, serta gerakan kaki ayun atau yang namanya melayang. Sama halnya dengan permainan ayam dan elang yang membutuhkan perjuangan, rakyat Indonesia juga harus bekerja sama dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tidak direnggut oleh bangsa lain. Mari kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengin oleh NICA. NICA itu kepanjangannya adalah Netherlands Indian Civil Administration. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau singkatannya TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Dan pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkepung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI atau Hari Juang Kartika. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Hal tersebut juga diperlukan hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagai contohnya, kita ambil hewan hyena. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Setelah kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Yang pertama ada hewan belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan cara kamuflase, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, dari warnanya atau bentuk tubuhnya.
Lalu yang kedua ada bunglon. Dia menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berada. Misalnya, ketika bunglon ini berada di batang kayu, warnanya akan berubah menjadi coklat atau hitam. Nah, kemampuan ini dinamakan kemampuan mimikri. Terus ada cecak. Nah, cecak akan melepaskan ekornya ketika bertemu dengan musuhnya. Kemampuan ini disebut autotomi. Lalu ada terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, selanjutnya, ayo kita cari tahu bagaimana hewan lainnya menyesuaikan diri. Pada buku siswa ada cumi-cumi. Cumi-cumi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan mengeluarkan tintanya saat dirinya terancam oleh musuh. Lalu, ada walang sangit. Nah, walang sangit ini untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dia itu mengeluarkan bau yang busuk untuk mengusir musuhnya. Lalu ada siput. Siput ini beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara dia bersembunyi di dalam cangkangnya ketika dirinya terancam oleh musuh. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.